Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat religi yang dimanapun kalian berada saat ini. Jumpa lagi di podcast Sapa Madrasah episode keempat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya Nabila Yustikasari sebagai host. Saat ini saya sudah berada di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 01 Kepahyang. Sahabat religi, podcast Sapa Madrasah merupakan program yang bertujuan untuk memperkenalkan madrasah yang ada di Kabupaten Kepahyang. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber hebat kita, yaitu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 01 Kepahyang. Baiklah, sebelum lebih lanjut kita perkenalan dulu ya sahabat religi. Boleh Ibu silakan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurani M. SPDI MPD. Saat ini sedang dipercayakan untuk menjadi Kepala Madrasah di MTSN 1 Kepahyang. Sebelumnya saya bertugas di Min 1 Kepahyang. Alhamdulillah ya, pada tanggal 25 Maret kemarin saya di-SK-kan di MTSN 1 Kepahyang ini sampai saat ini. Baiklah, terima kasih Ibu. Berarti kita pengen tahu juga nih Bu, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai Kepala Madrasah di MTS Negeri 1 Kepahyang ini? Kalau dihitung waktu ini baru sekitar 5 bulan. 5 bulan ya Ibu? Iya. Ya? Oke. Dan alhamdulillah walaupun waktunya tergolong masih baru, tapi ya saya sedikit demi sedikit sudah sangat memahami kondisi di MTS 1 Kepahyang ini. Baik. Dan tidak ada masalah apapun, dan alhamdulillah saya sangat bangga dan bersyukur sekali bisa bergabung di MTS 1 Kepahyang ini. Baik Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, kita juga pengen tahu apa visi dan misi yang ada di MTS Negeri 1 Kepahyang ini Bu. Boleh silakan Ibu? Ya baik Nabila, berbicara tentang visi dan misi MTS 1 Kepahyang ini, sebagaimana yang telah kita ketahui, yaitu visinya terwujudnya warga MTS 1 Kepahyang ini menjadi masyarakat yang taat beragama, cerdas, berdasarkan iman dan takwa. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, ini kita punya misi yang pertama, menciptakan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional dan visioner. Kemudian yang kedua, membentuk siswa disiplin, cerdas, serta terampil berkarakter. Dan yang ketiga, mengupayakan hasil kelulusan yang bermutu di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang keempat, menciptakan siswa unggul di bidang agama, teknologi, olahraga, dan seni budaya. Baik, itu tadi merupakan visi dan misi yang ada di MTS Negeri 1 Kepahyang. Iya. Seperti yang sahabat religi sudah dengar tadi, bahwa untuk mewujudkan visi yang ada di MTS Negeri 1 Kepahyang memerlukan misi yang baik juga. Dalam mewujudkan warga MTS Negeri 1 Kepahyang yang cerdas, bertakwa, dan beriman, itu memerlukan SDM atau tenaga pendidik yang berkualitas. Baik Ibu, seperti yang kita lihat di era saat ini, banyak orang tua yang memiliki minat yang besar untuk mendaftarkan anak-anaknya di madrasah. Nah, kita pengen tahu nih Bu, apa yang menjadi pembeda antara sekolah madrasah dengan sekolah pada umumnya? Boleh silakan dijelaskan Ibu? Ya baik Nabila, apa yang disampaikan oleh Nabila itu betul sekali, bahwa kami juga merasakan bahwa MTS 1 Kepahyang ini setiap tahunnya itu menjadi prioritas bagi warga, terkhususnya warga Kepahyang, itu untuk menyekolahkan anaknya di MTS 1 Kepahyang ini. Terbukti setiap tahunnya statistiknya meningkat. Adapun yang membedakan antara MTS 1 Kepahyang dengan sekolah umum pada umumnya, ya ini yang pertama, di bidang agama. Di sini prioritas kita itu membangun karakter agama kepada siswa kita. Dan kita selalu mengkondusifkan waktu di sini. Kalau kita mengkondusifkan waktu kan berarti kita amanah dengan tugas kita. Kemudian kami di sini ya sangat
peduli dengan siswa, termasuk dengan keinginan-keinginan siswa di sini. Adapun yang kami maksudkan tadi Nabila tentang keinginan-keinginan siswa, ya ini seperti kita ketahui bahwa perkembangan anak di usia SMP, MTS itu mereka belum tahu jati dirinya. Jadi tugas kami di sini menggali potensinya itu supaya berkembang secara maksimal. Nah, di sini kami di MTS 1 Kepayang ini banyak menyediakan berbagai macam ekstra yang disukai oleh anak-anak, seperti misalnya ekstra pramuka. Itu sudah terbukti, itu sudah juara kemana-mana. Nah, Nabila lihat sendiri itu banyak sekali piala-piala, bahkan kami sampai sekali ikut pramuka itu sampai memboyong sampai 12 piala. Luar biasa, Ibu. Iya. Kemudian belum lagi kami di sini juga menyediakan ekstra taekwondo. Taekwondo kami bukan di Kabupaten Kepayang saja mereka berprestasi dan juara, bahkan di provinsi juga ada sertifikatnya dan ada pialanya, Nabila. Kemudian juga seni tari kami, Nabila, kami bangga sekali dengan sanggar kami ini. Mengapa saya bangga? Karena masyarakat sudah familiar, kami sudah terkenal di masyarakat sanggar kami. Terbukti masyarakat sering memanfaatkan tarian sanggar kami, baik itu di acara event-event formal ataupun event-event acara hajatan masyarakat seperti di acara pernikahan. Dan sambutan masyarakat sangat kagum sekali melihat penampilan dari sanggar di MTS 1 Kepayang ini yang ditampilkan oleh siswa-siswa kita di sini. Baik, luar biasa sahabat religi. Seperti yang kita sudah dengar tadi, ternyata tidak heran mengapa MTS Negeri 1 Kepayang ini menjadi salah satu MTS terfavorit di Kepayang. Untuk itu kita sudah lihat segudang prestasi yang didapatkan dari MTS Negeri 1 Kepayang ini melalui ekstrakurikuler mereka seperti pramuka, tari, dan futsal. Mungkin masih banyak yang lainnya yang bakal kita bahas pada podcast kali ini. Baik Ibu, dari sekian banyak nih ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 1 Kepayang, kita pengen tahu nih Bu, apa yang menjadi ekstrakurikuler favorit atau unggulan yang ada di sini? Boleh Ibu? Ya, berbicara tentang keunggulan di MTS 1 Kepayang ini melalui kegiatan ekstranya, Nabila. Iya, Bu. Kalau yang favorit diminat oleh siswa itu saya sulit membedakan karena terbukti anak-anak itu semuanya suka dan mereka sangat bersemangat. Tapi yang dominan itu mereka sangat suka di bidang pramuka. Karena pramuka ini karena kita sering ikutkan di event-event penting gitu kan, melalui misalnya hub sanggar sekolah di kabupaten sebelah. Nah, anak kita ikutkan dan mereka mendapatkan prestasi di sana dan banyak anak yang ikut kegiatan pramuka. Tapi selain pramuka, futsal juga banyak peminatnya. Tadi yang saya dengar Ibu bahwa ada futsal buat perempuan ya Bu ya? Iya. Nah, itu gimana Bu? Apa ada pembina yang dari perempuan atau gimana Bu pembedanya? Ya, memang di MTS 1 Kepayang itu memfasilitasi untuk futsal perempuan karena dilihat anak-anak yang perempuan tidak kalah semangatnya dengan peserta laki-laki. Nah, untuk pembinanya itu kita sekarang belum mendapat pembina dari khusus perempuan. Jadi masih guru ekstranya guru laki-laki. Tetapi kita walaupun ini mereka ikut, yang perempuan ikut kegiatan ekstra futsal yang seharusnya itu dominan laki-laki, mereka kita perhatikan terutama kostumnya. Jangan sampai dia mengurangi nama baik kita madrasah gitu kan. Iya, baik. Kemudian perlu Nabila ketahui, tidak kaleng-kaleng futsal untuk perempuan ini. Mereka sudah membawa nama baik madrasah MTS 1 Kepayang ini menjadi juara 2 di tingkat provinsi. Luar biasa. Ya. Baik, nah sahabat religi, seperti yang sudah kita dengar tadi bahwa MTS Negeri 1 ini memang memiliki segudang prestasi. Tidak hanya futsal pria, bahkan perempuan pun juga memiliki semangat yang tinggi. Nah,
kita pengen tahu nih Bu, fasilitas pendukung atau fasilitas bentuk dukungan orang tua kepada peserta didiknya dalam program ekstrakurikuler yang anak didik mereka ambil. Oh ya, kalau bentuk dukungan orang tua atau komite di sini kita tidak muluk-muluk. Mereka mengizinkan anak ikut ekstra itu kami sudah bersyukur sekali. Dan kami juga untuk biaya kami biayakan sepenuhnya di sekolah, tidak memberatkan orang tua dan siswa itu sendiri. Semuanya baik itu latihan ataupun ikut perlombaan mereka kita biayakan, bahkan transportnya juga kita bayar dari dana sekolah. Baik sahabat religi, kita sudah dengar tadi penjelasan mengenai ekstrakurikuler dari Ibu Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Kepahang ini. Nah, kita juga pengen tahu nih Bu, apa aja yang ada atau sarana prasarana yang ada di MTS Negeri 1 Kepahang ini dalam mendukung proses pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik di sini. Boleh silakan Ibu. Ya, Nak Nabila, terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di madrasah MTS 1 Kepahang ini, ya, kini kita juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, di sini kita sediakan lab komputer untuk digunakan seperti event asesmen nasional, AKMI, kemudian ANBK. Kemudian anak-anak kita juga terkadang waktu semesteran kita juga pakai internet yang disediakan dari sekolah melalui ujian yang berbasis Android. Kemudian kita juga punya laboratorium IPA. Ini juga khusus untuk mata pelajaran IPA, anak juga punya ini lab IPA sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru IPA-nya. Kemudian kita juga punya perpus untuk tempat di mana anak bisa membaca, menggali ilmu. Ini setiap tahun kita upayakan untuk penambahan buku-buku yang digunakan oleh proses belajar mengajar siswa. Kemudian kita juga untuk mengendalikan siswa supaya tidak berkeliaran di luar, kita juga siapkan di sini kantin halal, ya, dengan menyediakan makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi oleh siswa kita sehingga badannya sehat dan tidak ada keluhan mereka stunting ataupun kurang gizi gitu kan, atau kelaparan ketika di sekolah. Baik Ibu, luar biasa sahabat religi. Untuk fasilitas pendukung pun Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ini sudah memberikan yang terbaik ya. Untuk itu tunggu apa lagi nih sahabat religi, untuk orang tua yang ada di rumah bisa menyekolahkan anaknya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kepahang ini. Selain bisa dipercaya, di Madrasah Sanawiyah ini juga tenaga pendidiknya pun juga tidak kalah profesional. Nah, baik Ibu, masih terkait dalam proses pembelajaran, apakah MTS Negeri 1 Kepahang ini sudah menerapkan kurikulum terbaru mereka, yaitu kurikulum Merdeka? Baik Nabila, terkait dengan kurikulum yang kita gunakan di MTS 1 Kepahang ini adalah tahun ketiga kita menerapkan kurikulum Merdeka. Saya sangat mendukung sekali kurikulum Merdeka ini, karena di dalam kurikulum Merdeka ini ada P5, P2RA-nya. Di sana kita bisa leluasa untuk mengembangkan karakter siswa. Salah satu contoh membangun karakter yang kami maksud dari P5, P2RA di sana, yaitu kami ambil di sini contohnya hidup berkelanjutan. Kami tekankan kepada siswa itu untuk yang pertama itu membuat apotek hidup. Mengapa kami menganjurkan mereka membuat apotek hidup? Di sini kan sangat berguna untuk kesehatan terutama, dan digunakan juga, kita kan punya UKS di sini. Di UKS juga bisa sekali-sekali kita gunakan untuk praktek membuat wedang jahe. Wedang jahe itu sangat berguna di daerah dingin seperti kita, selain untuk menghangatkan tubuh, juga untuk kesehatan kita, melancarkan peredaran darah. Dan anak-anak juga bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengambil tanaman yang bernilai ekonomis, seperti umbi-umbian.
ketela pohon, dan umbi yang jenis umbi rambat yang biasa ditanam di daerah sekitar di sini. Jadi anak-anak tidak susah untuk mempraktekkan itu sesuai dengan iklim yang ada di daerah kita ini. Tanahnya subur, mudah ditanami. Kemudian umbi tersebut kan bisa bernilai ekonomis untuk meningkatkan ekonomi, baik itu di rumah. Kemudian tanaman umbi juga bisa dikonsumsi untuk makanan sehari-hari. Baik Ibu, itulah tadi penjelasan tentang mengenai kurikulum merdeka yang ada di MTS Negeri 1 Kepahyang. Tidak hanya itu, mungkin kita juga pengen tahu nih Bu, bagaimana atau cara trik yang dilakukan kepala madrasah dan guru-guru untuk mendukung siswanya menjadi unggul dalam karakter dan unggul dalam prestasi. Baik Nak Nabil, untuk membangun karakter siswa, di sini kami selalu yang pertama memberikan tentang nilai-nilai moral kepada siswa. Kemudian yang kedua, kami bersama guru-guru di sini itu selalu memberikan contoh teladan yang baik yang bisa diikuti oleh semua siswa. Kemudian yang ketiga, di sini kami bersama guru dan siswa juga berkomitmen menjalankan semua aturan sekolah, baik aturan guru, kemudian juga aturan siswa. Dan aturan siswa tersebut itu tidak memandang bulu gitu kan, harus ditegakkan. Dan alhamdulillah itu mendapat dukungan dari semua orang tua di sini. Kemudian Nak Nabil, yang tidak kalah pentingnya untuk membangun karakter siswa di sini, kami juga di sini selalu mengaktifkan siswa dalam setiap event kegiatan. Ya kan? Sehingga anak itu sudah terbiasa dan terlatih. Kemudian yang keempat, kami selalu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan selalu meminta pendapat siswa, sehingga dia bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Luar biasa Ibu, seperti yang kita dengar sahabat religi, upaya-upaya yang dilakukan oleh guru-guru bahkan kepala madrasah sendiri untuk membangun karakter siswa di MTS Negeri 1 Kepahyang ini sudah luar biasa. Nah, baik Ibu, tidak terasa kita sudah di ujung dialog. Mungkin bisa disampaikan Ibu closing statement-nya terkait dengan harapan untuk madrasah ini lebih baik lagi. Boleh silakan Ibu disampaikan. Terima kasih Nak Nabila. Saya secara pribadi sangat berterima kasih sekali dan antusias terhadap kedatangan tim podcast di madrasah ini. Ini sangat membantu kami sekali. Yang pertama, di dalam mempromosikan madrasah. Oleh sebab itu saya sangat mendukung sekali dan terima kasih juga kepada program Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang yang sudah membuat program Sapa Madrasah ini. Baik. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini, melalui program Sapa Madrasah, kami lebih leluasa dan punya sarana untuk mempromosikan madrasah lebih baik lagi. Pada masyarakat Kabupaten Kepahyang, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di MTS 1 Kepahyang ini, karena kami di sini siap untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita, untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama serta cerdas berdasarkan iman dan takwa. Baik pemirsa dan sahabat religi, demikian podcast Sapa Madrasah pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabila Yustikasari beserta narasumber kita Ibu Nurani pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di episode Sapa Madrasah berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.